Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi pembelajaran, dan proses pembelajaran, dan lain-lain. B. Langkah-langkah pengembangan silabus. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengkaji SK dan KD mata pelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Yang kesembilan, menentukan sumber belajar. Yang ke-10, penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD. C. Manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengolahan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. D. Isi silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, tema. Yang keenam, materi pokok. Yang ketujuh, pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian. Yang kesembilan, alokasi waktu. Yang ke-10, sumber belajar. E. Prinsip pengembangan silabus dibagi menjadi 8. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, kecukupan. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Yang ketujuh, fleksibel. Yang kedelapan, menyeluruh. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. A. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. B. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari, menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. C. Langkah-langkah menyusun RPP. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, ada 12 langkah dalam menyusun RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian. Yang kelima, kompetensi. Yang keenam, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, materi ajar. Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang kesembilan, menentukan metode pembelajaran. Yang ke-10, penilaian hasil belajar. Yang ke-11, menentukan media atau alat atau bahan atau sumber belajar. Yang ke-12, merumuskan kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.